Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HPTH Official, channel yang akan selalu membahas soal-soal tryout dengan updatean-updatean terbaru untuk soal-soal tryout itu sendiri. Baik teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini, monggo subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan jika ada konten-konten terbaru dari channel HPTH Official ini. Baik kawan-kawan semuanya, yuk kita kembali ke soal teman-teman, guna untuk mempersiapkan persiapan yang matang kita teman-teman, guna untuk mengikuti tes P3K pada tahun ini teman-teman. Kita langsung saja pada soalnya teman-teman semuanya. Baik, untuk konten kali ini saya akan membahas 50 soal yang sudah saya siapkan di sini teman-teman. Nanti jika ada soal-soal terbaru saya akan sampaikan di konten-konten berikutnya. Oke, langsung saja teman-teman pada soal yang pertama, yaitu salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis untuk mencapai indikator tersebut. Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang. Dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah: A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Dan jawabannya adalah C, yaitu siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai ketertiban siswa usia sekolah dasar, baik sebagai pelaku, hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang: A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu: A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Dan jawabannya adalah D, yaitu cenderung bermain sambil belajar. Lanjut pada soal berikutnya. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasi suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah: A. Relevansi bidang ilmu. B. Perintah kerja. C. Pemberian skor hasil belajar. D. Penilaian diri. Dan jawabannya adalah A, yaitu relevansi bidang ilmu. Baik, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Dan jawabannya adalah B, yaitu terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya.
Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif, berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses pembangunan pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dan jawabannya adalah B, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Jenjang satuan pendidikan, B. Karakteristik siswa, C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan, D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa, dan jawabannya adalah D, yaitu pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Lanjut pada soal berikutnya. Guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful, berarti A. Bersifat logis dan berguna, B. Menampilkan kasus, C. Menampilkan fakta, D. Memenuhi aspek kognitif, dan jawabannya adalah A, yaitu bersifat logis dan berguna. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran A. Project Based Learning, B. Problem Based Learning, C. Cooperative Learning, D. Group Investigation, dan jawabannya adalah B, yaitu Problem Based Learning. Kita lanjut pada soal berikutnya. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak untuk disampaikan kepada hasil banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena hasil terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Dan jawabannya di sini adalah C, yaitu laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Kita langsung pada soal berikutnya. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran yang merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem Based Learning, B. Contextual Teaching Learning, C. Project Based Learning, D. Open Inquiry, E. Cooperative Learning, dan jawabannya adalah B, yaitu Contextual Teaching Learning. Kita lanjut pada soal berikutnya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar.
Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut karena beberapa guru dan teman mengajar seperti biasanya. Dan jawabannya di sini adalah A, yaitu saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Nah, itu untuk jawabannya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan berpikir untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. Dan jawaban di sini adalah A, yaitu saya berusaha sekuat tenaga dan berpikir untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pak Parjo adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didik dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru PJOK menuntut pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Dan jawabannya adalah C, yaitu imitasi. Nah, untuk pembahasannya ada di sini ya teman-teman. Untuk meniru ini P1, menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi. Kemudian manipulasi itu melakukan, melaksanakan, menerapkan, demonstrasikan. Nah, ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Di sini untuk penjelasannya bisa di pause. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapih. Dia menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain. Sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku, hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Dan jawabannya adalah E, yaitu manipulasi. Nah, ini untuk penjelasannya. Presisi, mahir dalam melakukan kegiatan sendiri. Kemudian naturalisasi, menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis. Imitasi, meniru guru. Artikulasi, memodifikasi keterampilan pada situasi baru. Manipulasi, melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan dari Prota adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. B. Muatan pelajaran, nama kepala sekolah, nama guru. C. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester. D. Muatan mata pelajaran, kelas, semester, tahun.
E. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, tema. Dan jawabannya adalah A, yaitu nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Nah, di sini untuk penjelasannya, program tahunan atau PROTA, A. Identitas satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Dan ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Kegunaan Kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan. B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. D. Menentukan hari belajar efektif. Dan di sini jawabannya adalah D, yaitu menentukan hari belajar efektif. Nah, ini cukup jelas ya di sini. A ini kalender biasa, kemudian B program tahunan, kemudian C program semester, kemudian D yaitu kalender pendidikan. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Di kelas XXX terdapat 28 siswa yang sedang mengikuti penilaian harian matematika. Banyak soal 30 nomor dengan standar ketuntasan 60. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh 20 siswa menjawab 10 soal benar. 4 siswa menjawab 10 soal lainnya benar dan 4 menjawab 10 soal salah. Tindakanmu sebagai guru: A. Melakukan pembelajaran ulang. B. 4 anak diremedi. C. 8 anak mengikuti remedial. D. 20 anak merangkum materi sebagai pengayaan. Dan jawabannya adalah A, yaitu melakukan pembelajaran ulang. Nah, untuk pembahasannya ada di sini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, peserta remedinya sama dengan 24. Kemudian presentase peserta remedi sama dengan 24/20 kali 100% sama dengan 86%. Artinya pembelajaran remedial yang dilakukan dengan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Kita lanjut. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah A. Teacher feedback. B. Intrinsic feedback. C. Intrinsic feedback. D. Parent feedback. Dan jawabannya adalah C, yaitu intrinsic feedback. Nah, untuk penjelasannya sendiri, intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap diri sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditentukannya. Intrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari luar dirinya, sehingga koreksi dari guru penjas atau gerakan yang sudah dilakukan cemooh rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskan sering beristirahat. Nah, ini untuk pengertiannya ya teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktek, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Dan jawabannya adalah A, yaitu tes tertulis. Nah, di sini tes tertulis teknik menilai pengetahuan, tek praktek mengukur keterampilan, portofolio mengukur keterampilan, unjuk kerja mengukur keterampilan, produk mengukur keterampilan. Nah, di sini jawabannya adalah tes tulis, yaitu teknik menilai pengetahuan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dalam prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan. Pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan ini adalah A. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa perencanaan dikarenakan siswa telah memiliki pengetahuannya.
B. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan karena prosedur penilaian dilakukan dalam bentuk angka predikat dan deskripsi. C. Prosedur penilaian pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa direncanakan karena hasil penilaiannya akan bias. D. Prosedur penilaian pengetahuan dilakukan dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Dan jawabannya adalah D, yaitu prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Nah, ini untuk jawabannya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah. Kelas mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Dan jawabannya adalah A, yaitu KD. Nah, KD sendiri di sini penjabaran KI sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam suatu pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. 2. KI adalah deskripsi atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurung, afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Guru mengamati kerucut Edgar Dell. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Drilling. Dan jawabannya adalah D, yaitu lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Kita lanjut pada soal berikutnya. Karena ini banyak sekali ya teman-teman soal yang saya bacakan pada konten kali ini. Bisa di pause dulu ya teman-teman jika saya itu terlalu cepat dalam menguraikan soal-soal ini. Oke, lanjut. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah kecuali A. Pemilihan topik esai dan ketajaman analisa. B. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinalitas. C. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. D. Sistematika penulisan dan pemikiran. E. Keluasaan daftar pustaka. Dan jawabannya adalah E, yaitu keluasaan daftar pustaka. Nah, untuk penjabarannya ada di sini. Esai adalah salah satu karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa titik, kritik, argumen, sastra, dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Kriteria penilaian esai. 1. Pemilihan topik esai dan ketajaman analisa. 2. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinalitas. 3. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. 4. Sistematika penulisan dan pemikiran. Nah, ini untuk penjabarannya ya teman-teman semuanya. Maaf ya teman-teman jika banyak kendaraan yang berlalu lalang karena saya sendiri rumah saya sendiri berada di pinggir jalannya teman-teman. Mohon maaf. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Penilaian harus menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.
Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian A. Keeping track, B. Checking up, C. Feeding out, D. Summing up. Dan jawabannya adalah D, yaitu summing up. Dan untuk penjabarannya ada di sini ya teman-teman. Keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian checking up yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian finding out yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. 4. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, ini untuk penjabarannya teman-teman dari jawaban yang nomor D ini. Kemudian ini juga arti-arti dari setiap poin. Kita lanjut. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya dinamakan kesulitan belajar. A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, D. Slow learner, E. Learning dysfunction. Dan jawabannya adalah A, yaitu learning disabilities. Dan untuk pengertiannya sendiri ada di sini. Learning disorder atau ketergantungan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya, orang yang mengalami gangguan belajar, prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses belajarnya yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan dengan hasil belajar yang dicapai akan rendah dari potensi yang dimiliki. Kemudian learning disabilities, ketidakmampuan belajar, adalah ketidakmampuan seseorang murid yang mengacu pada gejala di mana murid tidak mampu belajar, menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Kemudian learning dysfunction, ketidakfungsian belajar, kemunculan kemajemukan gejala di mana proses belajarnya tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat diri, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. 4. Underachiever, pencapaian rendah, adalah mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasinya belajarnya tergolong rendah. Kemudian slow learner, lambat belajar, adalah murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Nah, ini untuk penjelasannya ya teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswanya, maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah A. Penilaian proyek, B. Produk, C. Unjuk kerja, D. Portofolio, E. Sikap. Dan jawabannya adalah B, yaitu produk. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Bu Andri adalah guru kelas 5, memberikan penilaian sikap B pada Budi. Budi ini guru PAI kelas 5, memberikan nilai A pada Budi. Dan Bu Retno, guru bahasa Inggris, memberikan nilai C pada Budi. Dari penilaian di atas, manakah pernyataan di bawah yang paling tepat? A. Budi mendapat nilai B. B. Budi mendapat nilai A. C. Budi mendapatkan nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. D. Budi mendapat nilai C. E. Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Dan jawabannya di sini adalah E, yaitu Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Nah, untuk skema penilaiannya ada di sini ya teman-teman. Bisa
di pause dulu untuk melihat skema penilaiannya itu seperti apa. Kita lanjut saja. Pak Doni adalah guru PPKN. Dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Anton yang ponakannya sendiri tidak pintar diberi nilai 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Itu melanggar prinsip penilaian yaitu A. Objektif, B. Adil, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Dan jawabannya adalah A, yaitu objektif. Dan untuk penjelasannya dari sini, objektif tidak dipengaruhi objektivitas penilaian. Kemudian adil tidak memihak, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Terpadu, bagian dari pembelajaran. Terbuka, dapat diketahui pihak yang berkepentingan. Sistematis, langkah-langkah prosedur baku. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem Based Learning, B. Project Based Learning, C. Contextual Teaching and Learning, D. Inquiry Learning, E. Cooperative Learning. Dan jawabannya adalah C, yaitu Contextual Teaching and Learning. Untuk penjelasannya sendiri ada di sini. Problem Based Learning itu pembelajaran berbasis masalah Project Based Learning, tugas atau proyek yang dan bimbingan terencana 100. Kemudian Contextual Teaching and Learning, pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Kemudian Inquiry Learning, menemukan sendiri konsep. Cooperative Learning, kerjasama kelompok. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 40 siswa, ada 4 siswa yang lulus KD 1 dan 4 tidak lulus di KD 2. Tindakan yang harus kita lakukan adalah A. Pada KD 1 diberikan remedial penugasan individu. B. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD 1 dan KD 2 berbeda. C. Pada KD 1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. D. Siswa yang tak tuntas KD 2 diberikan remedial pembimbingan dan penugasan individu. E. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD 1 dan KD 2. Dan jawaban di sini adalah D, yaitu siswa yang tak tuntas KD 2 diberikan remedial pembimbingan dan penugasan individu. Dan untuk penjelasannya ada di sini. Pada KD 1 diberikan pembelajaran ulang klasikal karena peserta remedi 24 siswa lebih dari 50% peserta. Pada KD 2 juga diberikan remedial penugasan individu atau tutor sebaya karena hanya 4 siswa yang artinya 14%. Kemudian pengayaan diberikan jika nilai siswa tuntas lebih dari 85%. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Salah satu persyaratan menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu pernyataan wajib yang diharuskan undang-undang tapi sudah aktif mengajar. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut untuk memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. Kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C. Mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. D.
Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah atau dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dan jawabannya di sini adalah B, yaitu memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Ini untuk jawabannya ya teman-teman. Maaf saya agak cepat membacanya ya teman-teman, karena saya juga mengejar durasi di video ini agar tidak terlalu panjang teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seseorang peserta didik mengalami kesulitan? A. Menemukannya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikannya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaan saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk mengganti Anda datang menemuinya. Dan jawabannya adalah A, yaitu menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberikan dukungan atas kebutuhan dan keinginannya saat itu. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Anda diterima sebagai guru SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga meminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Yang akan Anda lakukan adalah A. Sementara akan bertahan sampai mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Kelelahan dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dengan sekolah. D. Terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Bertahan menjadi guru sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena terlalu jauh. Dan jawabannya adalah B, yaitu tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Karena ini merupakan tugas dari seorang guru ya teman-teman. Jadi tidak bisa ditawar teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ketika bekerja bersama dengan rekan guru, Anda akan A. mengemukakan diri secara terbuka. B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. C. Mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru. D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. E. Mampu menggapai kritik dan berusaha memahaminya. Dan jawabannya adalah B, yaitu menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. Kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru yang pembina marching bands melakukan seleksi mayoret. Di masa seleksi itu, guru mendapat pesan dari salah satu wali murid kaya bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret, maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan marching band saat mengikuti kejuaraan. Tanggapan guru A. Menurut permintaan wali murid tersebut mengingat sumber pendanaan marching band yang terbatas. B. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk menjadi mayoret. C. Menuruti permintaan wali murid tersebut agar mendapatkan dana untuk membantu kegiatan marching band. D. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut untuk mencegah protes dari peserta didik dan wali murid yang lain. E. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi
dalam perlombaan? Dan jawabannya adalah E, yaitu menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal berikut. Perhatikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Apakah bilangan 97 ada pada barisan bilangan tersebut? Soal di atas tepat untuk mengukur kemampuan. A. Kreatif. B. Representasi matematis. C. Penalaran matematis. D. Reflektif. E. Enaktif. Dan jawabannya adalah C, yaitu penalaran matematis. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kondisi kelas Ibu Tiur selalu tenang. Anak-anak tidak gaduh tetapi juga tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ibu Tiur merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tiur menerapkan satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut. Sekaligus melakukan PTK, cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah A. Menghitung perubahan jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. C. Memberikan pretes mengemukakan pendapat. D. PTK dapat menyelesaikan sebanyak 2 siklus. E. Langkah PTK yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. Dan jawabannya adalah B, yaitu mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ibu Dewi akan mengajar materi mengenai lingkungan sekolah. Beliau mengajar siswanya keluar ruangan, kemudian berkeliling ruangan kelas, UKS, laboratorium, dan mengamati kebun belakang sekolah. Setelah kira-kira 45 menit, anak-anak diajak masuk kembali ke dalam kelas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. B. Melakukan tanya jawab tentang apa saja yang dilihat. C. Menyebutkan nama ruang di sekolah dan nama tumbuhan di kebun sekolah. D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. E. Menggambar salah satu objek yang diamati lingkungan sekolah. Dan jawabannya adalah A, yaitu mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. Kita lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan wacana berikut. Pada suatu kegiatan pembelajaran, guru menggunakan tabel perkalian 0 kali 0 sama dengan 10 kali 10. Kemudian siswa diminta mengamati semua hasil perkalian dengan 0 dan 1, sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa perkalian suatu bilangan dengan 0 hasilnya selalu 0, dan perkalian suatu bilangan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dengan menggunakan kalkulator untuk menghitung perkalian bilangan besar dan dengan disertai bimbingan guru, siswa harus menggali sifat-sifat perkalian lainnya sehingga ditemukan sifat komutatif dan asosiatif. Bahan belajar yang dilibatkan dalam pembelajaran di atas tepat untuk pembelajaran yang bersifat A. Konfiguratif, B. Eksploitatif, C. Generatif, D. Individual, E. Klasikal. Dan jawabannya adalah A, yaitu konfiguratif. Kita lanjut pada soal berikutnya. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah sejarah tokoh masyarakat, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Dan jawaban di sini adalah D, yaitu video kisah Ken Arok dan Ken Dedes.
Kita lanjut pada soal berikutnya. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, E. Internal feedback. Nah, jawabannya adalah A, yaitu representative feedback, untuk memberikan umpan balik jika siswa heterogen. Untuk penjelasannya ini, representative feedback adalah sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik yang dari semua komunikan. Karena itu, umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif wakil sampel, sehingga walaupun yang ditanggapi hanya satu atau dua komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Kemudian ada kumulatif feedback, adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Kemudian ada quantitative feedback, adalah umpan balik yang datangnya pada umumnya diukur untuk jumlahnya, kuantitas. Kemudian ada institutionalized feedback, adalah umpan balik yang terlembagakan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak yang mengumpulkan pendapatnya. Kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Kemudian ada external feedback, adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Dan jawabannya adalah B, yaitu cumulative feedback jika siswa itu homogen. Kita bisa lihat di sini. Cumulative feedback di sini adalah bisa seperti ini ya teman-teman. Ini untuk penjelasannya. Cumulative feedback itu umpan balik. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Dan jawabannya adalah D, yaitu proyek. Kita lanjut pada soal berikutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian kinerja, produk, portofolio, proyek, praktik. Dan di sini jawabannya adalah E, yaitu praktik. Kemudian, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Dan jawabannya adalah B, yaitu produk. Lanjut. Siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Dan jawabannya adalah B, yaitu produk. Kita lanjut pada soal berikutnya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Dan jawabannya adalah B, yaitu produk. Kita lanjut pada soal berikutnya. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Dan jawabannya adalah D, yaitu proyek. Kita lanjut pada soal yang terakhir.
Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Dan jawaban di sini adalah C, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Dan untuk jawaban sendiri di sini, penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman serta fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersama. Dan ini untuk penjelasannya teman-teman. Baik teman-teman, itu 50 soal yang saya bahas pada konten kali ini, yang saya review di konten kali ini. Mungkin ada kritik dan saran dari teman-teman, monggo saya tunggu di kolom komentar ya teman-teman, agar saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada konten-konten saya ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya.